Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Mailani dengan NIM 2010111110038. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Implementasi Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan mutu pembelajaran kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Blitar. Adapun latar belakang masalahnya, dari wabah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia memberikan pengaruh signifikan yang mengubah beberapa industri, salah satunya perubahan yang terjadi di bidang pendidikan. Nah, pandemi COVID-19 merupakan suatu kondisi yang berdampak pada kecepatan belajar siswa yang berbeda-beda sehingga mengakibatkan keterlambatan belajar siswa yang tidak merata. Nah, materi pelajaran kurikulum 2013 dirasakan guru dan siswa sebagai beban berat untuk menyelesaikannya. Karena siswa harus menyelesaikan banyak tugas hanya dalam 1 tahun ajaran. Selain itu, metode pengajaran yang digunakan dalam proses pengajaran selama ini dinilai cukup ketat. Sebagian besar siswa lebih mendengarkan penjelasan guru. Dalam pendekatan tersebut, sistemnya hanya menekankan pada pengetahuan saja, tidak terlalu menekankan pada keterampilan. Karena dapat kita lihat bahwa ruang lingkup pembelajaran itu mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam mewujudkan implementasi kurikulum merdeka di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Blitar, diketahui bahwa penerapan yang diharapkan dapat benar-benar berjalan sesuai yang diinginkan. Namun, kenyataannya masih terkendala dalam menerapkan kurikulum merdeka karena ini masih menjadi hal baru bagi para guru di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Blitar. Kendala tersebut diantaranya terkait kompetensi guru dan pengelolaan waktu. Terdapat beberapa guru yang belum paham tentang implementasi kurikulum merdeka di kelas. Dengan demikian, mereka masih merasa kebingungan dalam menelaah pembelajaran berbasis kurikulum merdeka. Nah, adapun rumusan masalah dari penelitian saya, yang pertama, bagaimana implementasi pembelajaran fikih berbasis kurikulum merdeka di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Blitar. Yang kedua, apakah terdapat peningkatan dalam pembelajaran fikih? Apakah terdapat peningkatan dalam mutu pembelajaran fikih setelah menerapkan kurikulum merdeka di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Blitar? Adapun tujuan penelitiannya, tujuan pertama untuk mendeskripsikan implementasi pembelajaran fikih berbasis kurikulum merdeka di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Blitar. Nah, tujuan yang kedua untuk mengetahui peningkatan dalam mutu pembelajaran fikih setelah menerapkan kurikulum merdeka di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Blitar. Manfaat penelitiannya ada manfaat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat akademis. Definisi istilah di sini ada terkait pembelajaran fikih, implementasi kurikulum merdeka, dan mutu pembelajaran. Bab 2, landasan teori. Yang pertama, implementasi kurikulum merdeka, kampus merdeka, MBKM. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjadi landasan pelaksanaan MBKM. Kurikulum merupakan kumpulan rencana dan pengaturan yang merinci tujuan, materi pelajaran, dan sumber belajar serta teknik yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Yang kedua, ada pembelajaran fikih. Pembelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Blitar. Pembelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Sanawiyah bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami dasar-dasar Islam. Adapun tujuan dan fungsi pembelajaran fikih. Nah, pembelajaran fikih diarahkan untuk mengantarkan peserta didik dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat Islam secara sempurna atau apa.
Selanjutnya, ruang lingkup pembelajaran fikih. Nah, dari aspek fikih ibadah meliputi tata cara bersuci dari najis dan hadas, salat 5 waktu yang dikenal dengan salat fardu, salat berjamaah, zikir dan berdoa setelah sholat. Selanjutnya, indikator peningkatan pemahaman pembelajaran fikih. Yang pertama, kemampuan siswa dalam menerapkan prinsip-prinsip fikih dalam kehidupan sehari-hari, di mana mereka mampu mengambil keputusan yang relevan dalam situasi-situasi yang mereka hadapi. Dan yang kedua, kesadaran siswa tentang pentingnya etika dan moral dalam fikih dengan pemahaman bahwa fikih melibatkan nilai-nilai Islam yang lebih luas seperti keadilan, kasih sayang, dan toleransi. Selanjutnya, implementasi kurikulum merdeka. Pengertian implementasi kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengeksplorasi kemampuannya sesuai dengan sarana sumber daya yang dimiliki, serta memberikan kemerdekaan kepada guru untuk menyampaikan materi yang esensial dan urgen. Selanjutnya, tentang tujuan kurikulum merdeka. Nah, tujuan dari kurikulum merdeka adalah untuk mengatasi tantangan akademis di masa lalu, tersedianya kurikulum yang mendorong pengetahuan potensi yang keterampilan peserta didik. Nah, selanjutnya standar kompetensi lulusan madrasah sanawiyah. Ada 3 konsep, yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Selanjutnya standar isi. Nah, standar isi ini untuk mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Dibuat serangkaian bahan pembelajaran yang sesuai dan dikoordinasi kemajuan pembelajaran. Nah, selanjutnya struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum paradigma baru ini biasanya terdiri dari kegiatan ekstrakurikuler sekolah yang melibatkan pengajaran tatap muka yang dilakukan guru dan peserta didik, dan memberikan kebebasan untuk menetapkan jam belajar sesuai dengan tuntutan siswa untuk belajar. Selanjutnya, implementasi pembelajaran fikih berbasis kurikulum merdeka. Nah, ada 3 periode atau tahapan dalam proses pembelajaran: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Merupakan langkah-langkah dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, mutu pembelajaran. Yang pertama, pengertian mutu pembelajaran. Agar dapat mengelola pembelajaran secara efektif, seorang guru harus memahami keadaan setiap siswa, merencanakan dan melaksanakan kurikulum, menilai kurikulum, serta membantu siswa mengembangkan berbagai kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya, indikator peningkatan mutu pembelajaran. Nah, adapun indikator peningkatan mutu pembelajaran, yang pertama, keberhasilan akademis, kedua, partisipasi aktif, yang ketiga, kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan yang selanjutnya, indikator peningkatan mutu pembelajaran. Nah, indikator peningkatan mutu pembelajaran terdiri dari 5 poin. Yang pertama, keberhasilan akademis, partisipasi aktif, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan yang terakhir, kualitas interaksi dan komunikasi antara guru dan siswa. Nah, bab 3, metode penelitian. Nah, yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini bersifat fenomenologis. Inti dari penelitian fenomenologis merupakan ide atau gagasan tentang dunia kehidupan atau life world. Yang kedua, lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Blitar yang beralamatkan Jalan Singajaya nomor 33, Desa Jeblok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, kode pos 66183, Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Blitar, Dr. Anus Mahmudi. Selanjutnya, kehadiran peneliti. Nah, pada dasarnya komponen terbesar dan terpenting adalah kehadiran peneliti. Hal ini disebabkan karena peneliti merupakan bagian integral dari keseluruhan proses atau kegiatan penelitian dan peneliti secara langsung mempengaruhi keleluasaan dan kedasaran analisis data. Selanjutnya, subjek penelitian. Nah, subjek penelitian adalah suatu yang memberikan data yang dibutuhkan
peneliti untuk menyelidiki dan dilakukan kepala madrasah, wakil kepala sekolah, pengajar fikih kelas 7 dan siswa kelas 7. Data dan sumber data. Ada 2 kategori sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Instrumen penelitian, ada 2 instrumen yang biasa digunakan: instruksi wawancara komprehensif atau buku pegangan ikhtisar informasi yang harus dikumpulkan disediakan dalam pedoman wawancara secara umum. Pernyataan memerlukan tanggapan yang terperinci. Yang kedua, komponen penyimpanan dengan menggunakan alat perekam seperti tape recorder, telepon, kamera, dan kamera video peneliti. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terdiri dari 3 teknik. Yang pertama, observasi, wawancara, dan pengamatan. Selanjutnya, pengecekan keabsahan data. Peneliti menggunakan metode triangulasi untuk menilai keabsahan data. Hal ini memerlukan pernyataan ulang atau penjabaran di banyak sumber dengan membandingkan data ini dengan data lain. Terus, analisis data. Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi komponen data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Selanjutnya, prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang digunakan penelitian: yang pertama, tahap pendahuluan; yang kedua, tahap pelaksanaan; dan yang ketiga, tahap penyelesaian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.